Sepeda motor merupakan moda transportasi favorit masyarakat Indonesia. Merujuk data BPS, penjualan sepeda motor di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 6 juta unit. Melihat potensi pasar yang begitu besar, peluang sepeda motor listrik seperti terbuka lebar. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Salah satu produsen motor listrik asli Indonesia, Gesits, mengatakan bahwa sejak mulai produksi massal tahun 2019 hingga akhir 2020 lalu, Gesits baru berhasil menjual 1.000 unit saja. Masih banyak masyarakat yang takut beralih menggunakan motor listrik. Biasanya nih mas, mereka itu takut kalau misalnya baterainya habis di jalan. Kalau bensin, mereka bisa ke pom bensin. Kalau listrik kemana? Itu mereka takut. Lalu mereka takut lagi mungkin ke akselerasinya kan beda, kecepatan maksimalnya beda ya. Kalau motor listrik kan kita limitin. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 mentargetkan pada 2025, populasi kendaraan listrik harus mencapai 20% dari total penjualan domestik. Menurut analisa peneliti kendaraan listrik LIPI, Abdul Hafid, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah pro dengan kendaraan listrik. Hanya saja harus mengkaji lagi apakah insentif yang diberikan sudah cukup menguntungkan bagi pihak industri. Karena Abdul Hafid melihat, para produsen otomotif besar di Indonesia masih enggan untuk mengganti mata rantai penjualan motor konvensional yang sudah memberikan keuntungan bertahun-tahun. Kan orang sering mengatakan gimana kita mau menggunakan mobil listrik, infrastrukturnya aja belum ada. Ya, yang lain juga gimana mau ada infrastruktur kalau yang mau pakainya juga belum ada kan gitu. Jadi ini memang ya ini kan klasik Pak yang gini, dan ada juga yang membangun opini yang seperti itu. Banyak yang terganggu kan dengan ini Pak. Yang sekarang yang nyaman itu kan terusik, meskipun mereka sudah menyiapkan sebenarnya juga gitu loh. Kalau harus beralih mereka lebih cepat Pak sebenarnya. Meski sulit, optimisme bagi motor listrik di Indonesia tetap ada. Lebih lanjut, Abdul Hafid menjelaskan bahwa motor listrik berbeda dengan motor konvensional. Teknologi pada motor listrik lebih sederhana sehingga memungkinkan siapa saja untuk memproduksinya, seperti lembaga riset universitas. Selain itu, ada pula rumah produksi kendaraan listrik yang menyasar segmen pengguna khusus. Sejauh ini kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memproduksi dalam jumlah besar. Sehingga kita memproduksi dalam jumlah yang kecil, tapi pun kita selalu menerapkan kayak punya diskusi dengan calon pembelinya. Kemudian kita bisa menyesuaikan dengan tinggi badannya, pilihan warna yang dia pengen seperti apa. Ibaratnya kita adalah tukang jahit keliling mas, tukang jahit keliling, tapi ngebikinnya adalah motor listrik. Saat ini menurut data Kementerian Perindustrian, ada 10 produsen motor listrik baru yang tengah mengajukan uji nomor induk kendaraan sebagai syarat jika ingin membuat dan menjual secara massal. Danang Wisanggeni, Nugrah Endrianto, Jakarta.